Pak Umar ulangi, untuk nomor 30 seperti ini. Jadi yang penting kalian paham langkahnya dan kalian paham bahasanya. Arti dari tadi diapain? Dari Dikali. kali. Kalau ada bagian ini sebenarnya ada bagian dari ya. Nah, bagian dari juga dikali. Oke, nomor berikutnya nomor 30. Kalau saja sendiri. 31. Kalau nggak disuruh kamu nggak nulis. Nah, ini gampang soalnya. Tanpa menghitung, usahakan ini benar. Ya, lewat. Nah, Jangan bengong. triknya bagaimana? Triknya? Perhatikan pernyataan berikut. Nah, ini ada ciri-cirinya. Sifat-sifat lingkaran yaitu, nah, kita fokus ke lingkaran. Nah, lingkaran. Kita cek satu persatu. Memiliki satu sisi, benar enggak? Ayo Dek, belajar dari Benar? pengalaman. Benar. 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 Memiliki satu sudut, satu sudut. Benar. Kok benar? Emang Enggak. sudutnya? Enggak. Tidak. Dan sudutnya apa? Tidak. Nggak ada Ada. ya, salah. Mana? Kelihatan ya ini kayaknya sama 3. Terus memiliki simetri tidak terbatas? Iya. Benar. Benar. Memiliki simetri total tidak terbatas? Benar. Ya udah. Iya. Iya. 1, 3, 4 mana? Oke. Itu yang D. D. Kok B? C. Oke, sudah paham? Soal yang kayak gini usahakan benar, jangan sampai keliru ya. Jangan sampai salah ya. Satu tidak menghitung ya. Dan ditutup. Nah, ini kayaknya sudah mulai gampang ini soalnya tentang lingkaran. Sesuai yang Pak Umar sampaikan, materi TKM sampai lingkaran ya. Benar kan ada teori-teorinya atau keluar? Iya. Nah, garis lurus yang menghubungkan 2 titik pada lengkung lingkaran disebut, nah, apa nih? Tali busur, Pak. Nah, garis lurus, ini garisnya lurus ya, yang menghubungkan 2 titik pada lengkungan lingkaran. Ya udah, ini sampai sini. Nah, apa itu? Tali busur. Tali busur. Tali busur. Usahakan jangan keliru ya. Kalau lupa Ustadz, ini kalau lupa ya udah nih kasih aja. Nah, panah itu ya. Ini ditarik ya, ditarik jadi tali busur. Ya toh. Nah, ini anak panah ya yang Pak Umar ini ya. Ada gambaran. Lanjut nomor 33. Oh, teori semua nih alhamdulillah. Pernyataan berikut yang benar adalah kita cek. Jari-jari lingkaran selalu lebih panjang dari diameternya. Salah nggak? Salah. Nah, jari-jari kan ini toh. Salah nggak nih? Salah. Ini jari-jari lingkaran selalu lebih panjang dari diameternya. Salah atau benar? Salah. Salah, fatal ya. Fatal ya. Fatal. Daerah lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan busurnya disebut juring. Daerah lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan busurnya. Berarti kan, nah ini gini. Ini toh. Benar nggak ini yang B? Daerah lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan busurnya disebut juring. Salah nggak? Ayo. Salah. Salah. Harusnya apa? Ini harusnya Tali. pakai T. Nggak boleh lupa loh, ini soal teori. Pembereng. Ya, tembereng. Nah, gitu. Oke, sekarang tembereng dibatasi oleh sebuah busur yang lebih panjang dari tali busurnya. Tembereng dibatasi oleh sebuah busur yang lebih panjang dari tali busurnya. Oke, terimanya paham nggak nih? Tembereng dibatasi oleh sebuah busur yang lebih panjang dari tali busurnya. Oh, ini menjebak ini. Maksudnya gini. Yang lain coba. Oke, maksudnya Iya. gini. Ini udah tapi Tembereng dibatasi oleh sebuah busur yang lebih panjang dari tali busurnya. Lengkungannya maksudnya. Lengkungan ini sama lurusnya panjangan mana? Lurusnya. Hah? Lingkungannya. Ya, lengkungannya no. Lengkungannya. Lengkungannya lebih panjang no. Lengkung Oh itu iya, Ding. lebih besar dari tali busur, ya enggak? Iya. Nah, ini main kata-kata ya ternyata ya, main bahasa ya, dipahami ya. Berarti benar enggak yang C ini? Betul. Tembereng dibatasi oleh busur yang Oh, lebih iya, panjang benar. dari tali busurnya. Betul. Ini benar ini. Ini benar ya. Nah, gitu. Sekarang yang kita cek yang D, apakah salah enggak? Daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan busur di antara 2 satu depan video. Daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh 2 jari-jari, nomor gambar lagi, dan busur di antara 2 jari-jari disebut tembereng. Salah nggak nih? Salah. Ini ada 2 jari-jari ya, berarti kan 2 jari-jari kan ini.
Ini sama sini, ini sama sini, dua jari-jari dan busur di antara dua jari-jari. Oh, ini harusnya apa? Juring. Harusnya juring. Ya. Nah, juring. Berarti ini salah. Oke, untuk nomor 33 ada yang ditanyakan? Tidak. Paham ya? Usahakan soal model kayak gini jangan sampai salah ya, Nana ya. Gitu. Oke, gampang lagi. Daerah yang diarsir pada gambar berikut yang merupakan tembereng lingkaran adalah jelas ya. Nah, ini benar. Kalau B namanya apa nih? Itu Ini nggak ada namanya segitiga aja. Tidak ada di bagian lingkaran ya, namanya segitiga ini. segitiga juga. sembarang. Nah, kalau ini namanya Segitiga sembarang. juring. Itu juring. Kayak gitu ya, insya Allah ini mudah. Namanya. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar tersebut tentukan, nah ini biasanya soal uraian. Jari-jarinya apa? RO, Koma, OP, koma, OQ. Q. Nah, untuk penamaan standarnya matematika biasanya O-nya di ini ya, dibalik ya. Ini OR. Jadi aturan kayak internasional itu jari-jari itu mulainya dari apa namanya? Huruf O-nya, pusatnya. Jadi, karena arti jari-jari adalah jarak panjang garis yang menghubungkan pusat lingkaran dengan tepian. Jadi yang disebut itu pusat dulu. Pusat lingkaran dengan tepian lingkaran atau dengan lingkarannya. Nah, sehingga penamaannya pun biasanya O-nya yang disebut duluan. Ya. Oke. Kalau dibolak-balik boleh nggak, Ustaz? Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak tahu. Boleh. Nggak tahu. Tapi tidak lazim. Boleh tapi tidak lazim. Tapi Pak Umar benarkan ya. Kalau ada yang menjawab RO, PO, atau QO itu Pak Umar benarkan, nggak disalahkan. Itu benar. Tapi secara kelaziman itu apa ya? Keumuman ya. Keumuman penamaan itu dari O ya. Gitu. Sekarang busur. Busur itu yang mana? Ayo. Ini jawabannya banyak juga. Langkung RS. Nah, RS. SP. Nah, ada simbolnya gini ya. Sama kemarin Pak belum menyimpulkan ini ya. Terus RS. PQ, QR. SP gini. Lengkung gini. PQ, QR. QR. Sama QR. Nah, gitu. Pak Umar kemarin di lupa materi belum tak sampaikan simbol busur itu ada lengkungannya di atasnya. Nah, tolong diingat-ingat ya, ini berarti kelewatan ya. Jadi kalau busur itu ada nanti kalau misalnya cuma RS, nanti dikira apa? Garis Garisnya. garis tegak. Nah, ini dikira garis lurusnya. Nah, kalau busur itu ada simbolnya kayak ini, lengkungan di atasnya. Jadi gitu. Kalau RS biasa itu nanti dianggap tali busur nanti. Tali busur. Nah, gitu ya. Jadi harus ada ini yang lengkungan di atasnya. Ini yang mendengarkan nanti bisa memberitahu teman yang lain ya. Kalau misalnya nggak hadir ya, tolong diberitahu. Ini kelewatan bagi Pak Mas. Jadi simbol apa namanya busur itu ada lengkungan di atasnya, kayak topi gitu ya, gitu. Oke, berikutnya juring. Nah, juring ini juga apa namanya? Jawabannya ada berapa nih? Yang kelihatan. RS. Penyebutannya ada 3 huruf no juring no. OQ, OP. QOP, QOP. Q O OP. P, koma ROQ. R O ROP. ROP. Masih ada lagi enggak? Kalau yang kelihatan ini ya. Ini ya, ini tadi. Sama ini. Tantangan Pak Umar pengen berpikir kritis. Yang melengkung ini, setengah lingkaran ini bisa dianggap juring enggak? Yang ini sampai sini. Yang bentuknya melengkung gini. Ini juring bukan? Yang mana, Pak? Nggak tahu. Ini ya. ROS. ROP atau POR. Oh. Ini juring enggak setengah lingkaran? Nah, juring ya. Nah, jadi ini juring. Jadi kalau dia menambahkan apa namanya? P O R, nah itu boleh. POR itu juga juring. POR itu juring.
juring setengah lingkaran. Oh, bisa. Bisa ya, boleh ya. Jadi juring apa namanya setengah lingkaran boleh. Juring setengah lingkaran. Jadi gitu. Kalau gini boleh nggak? Juring berapa nih? Juring 3/4. 3/4 lingkaran. Nah, itu ya. Oke, alhamdulillah kayaknya sudah selesai nih. Oh iya, oke. Ada yang ditanyakan enggak apa untuk pembahasan TKM tahun lalu 2020? Pak Mars yang dari awal. Tidak. Boleh kembali ke depan ya. Ini kan ASEAN depan dulu ada ya. Nah, itu ya. Nah, untuk apa nanti? Soal TKM-nya 35 soal juga, Pak. Kemungkinan sama. Soalnya udah berturut-turut 35 ya. Nah, ini udah. Jam. Oke, ada yang tanyakan enggak? Tidak. Kalau nggak ada, hari ini Mawar mau menambah yang tahun 2019. Nah, 2019. Tapi Pak Umar cek dulu, yang sudah mengerjakan berapa orang dulu. Yuk, angkat tangan. Yang 2019. Yang mana, Pak? 2019 itu yang Pak Umar share di Google Tapi belum Classroom. selesai, Pak. Oh, enggak apa-apa. Yang baru itu kan? Yang terbaru. Yang terbaru. Oh, udah. Oke, Pak Umar, udah. biar tahu apa namanya soalnya. Selesai tapi nggak apa-apa kan, Pak? Nah, ini kopnya ini. Tahunnya kan ini masih 2000 ini. Nah, ini loh. Ini Coba masih ke bawah, Desembernya masih 2019. Oh, ke bawah. Artinya 2 tahun yang lalu ya. Kalau tahun lalu kan 2020. Nah, ini kan 2019. Berarti ini 2 tahun yang lalu. Nih. Alhamdulillah udah banyak nih ya. Sudah banyak ini berapa nih? Ya. Enggak apa-apa walaupun belum banyak. Kita bahas ya karena targetnya Pak Umar itu nilai TKM kalian bagus ya. Mendapat nilai maksimal ya dan apa namanya? Bisa memperbaiki nilai raport nanti. Jadi bagian komponen yang besar itu adalah TKM ya. Oke, kita mulai dari ini ya. Nomor 1 ya, urut aja ya. Karena beda dengan analisis TUJ. Kalau TUJ kan fokus yang banyak salahnya. Karena targetnya itu masih jauh. Tapi kalau ini kan jangka pendek ya. Artinya soal yang mudah pun Pak Umar ingin juga benar. Jangan sampai kalian soal yang mudah nanti malah banyak salahnya itu loh. Makanya soal yang mudah pun tetap dibahas ya. Oke, karena sudah pernah ada mirip ya dengan tahun sebelumnya, tahun depannya maksudnya. Ini mengurutkan keluar lagi enggak nih? Nah, sekarang yang dari yang terbesar. C. Nah, coba diamati. Kalau ini fatal ya. Ini kan fatal kebalik toh. 3, 5, 4, 5. B. Betul ya? Ini kan mengecil tadi. Ada yang masih belum paham? Itu ya. D. Kalau yang A kelihatan kebalik ya. A kelihatan kebalik. Lanjut untuk yang nomor 2, garis bilangan negatif 7. Masih ingat? Negatif 7 itu adalah apanya? Panjangnya ya. Bukan nunjuk 7 nih ya, ini salah. Ini kan nunjuk 7, tapi kan nilainya negatif. Kita cek ya. 1, 2, 3, 4. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, benar ya. Ingat, kalau negatif berarti panahnya ke kiri ya. Kiri itu adalah negatif. Kalau kanan Positif. positif. Berarti ini betul. Oke, untuk nomor 2 seperti itu. Nomor 3 masih sama ini soalnya gampang-gampang ya. Pertidaksamaan yang tepat. Ini fatal nih. Maksud positif bisa lebih kecil dari negatif. Ini juga fatal karena negatif maksud lebih kecil. B. Nah, ini saya salahnya di sini. Negatif. B ya. Ada yang masih belum paham? Kan dia sebelah kiri ya. Negatif 54 sama 36 kan ini sebelah kirinya, berarti lebih kecil ya. Tanda pertidaksamaan tuh yang kayak apa, Pak? Ini loh, ini namanya pertidaksamaan. Gini. Terus gini ada sama dengannya, gini ada sama kebalik. Gini ada sama dengannya atau sama dengan Mas. Itu pertidaksamaan artinya. Iya. Oke, sudah terhapus. Nah, gitu ya. Jadi tolong dipahami itu namanya pertidaksamaan, tanda pertidaksamaan. Itu simbolnya. Ya. Oke, lanjut nomor 3.
urutan bilangan yang lebih besar dari 3 dan lebih kecil dari 3. Nah, ini sudah mulai agak ini. Kalau bingung gambar garis bilangan. Ini negatif 3, negatif 2, 1, 0, 1, 2, 3. Nah, lebih besar dari 3. Negatif 3-nya ikut enggak ini? Enggak. Nah, berarti ini enggak ikut ya, ini disilang. Ini enggak ikut negatif 3 karena lebih besar dari negatif 3 ya. Dan lebih kecil sama dengan 3, berarti 3-nya ikut enggak ini? Iya. Nah, berarti yang ikut dikasih lingkaran apa namanya? Bultannya penuh ya. Nah, gitu. C. Mana itu? C. Ya, C. Gitu ya. Jadi permainan bahasa ini insya Allah mudah. Nomor 4. Oke, ini sudah mulai 5. pakai nalar ya. Adi berada di lantai 2 rumahnya. Ia ingin ke kamarnya di lantai 3. Setelah menaiki 7 anak tangga, ia teringat jika tasnya tertinggal di lantai 1. Adi turun mengambil tas, kemudian ke kamarnya. Jika banyak anak tangga setiap lantai 17, maka anak tangga yang dulu Adi adalah. Nah, ini kalau bingung digambar aja. Nah, kalau bingung digambar. Kemudian, nah gitu ya. Terus ini masing-masing ini anak tangga setiap lantai 17. Ini penting ya poinnya ya. Berarti di sini ada berapa? 17 anak tangga. Ini ada 17 ya. Berada di lantai 2. Oh, kurang 1 ini. Tuh. Ini sudah 17 ya. Oke. Setelah menaiki, nah, ada kata-kata yang kamarnya setelah menaiki 7 anak tangga, ia teringat tasnya tertinggal di lantai 1. Berarti posisinya kan di lantai 2 dulu toh? Ya udah ada di lantai 2. Berarti di sini toh? Pertamanya dia naiki 7. Berarti kan naik 7 toh? Naik 7. Paham sampai sini? Anak tangga. Ia teringat jika tasnya tertinggal di lantai 1. Berarti dia ke bawah sini toh? Mentok ke bawah toh? Ya enggak? Mentok sampai bawah toh? Berarti kan dia ada 17. Ya enggak? Nah, tapi ini ada 7 lagi, hati-hati. 7-nya kali 2. Nah, 7-nya ada 2 ya, hati-hati ya. Biasanya siswa di situ 7-nya yang lupa. Nah, biasanya salahnya di situ. Nah, makanya perlu tak suruh gambar kan biar paham. Ia teringat jika lantai 1. Jadi turun 17, tapi hati-hati ada 7 juga nih yang dilaluinya. Memang tadi Adit turun mentas ke jika banyak tangga. Oh, ini sudah sampai ketiga ya. Nah, kan dia langsung lompat ke atas. Nah, sini. Berarti ini 17-nya ada 2. 17, ini 17 lagi. Coba digambar. Ada berapa ini? 7 ditambah 7 ditambah 17. Berarti kan 7-nya ada 2. Nah, 17-nya ya toh? 17-nya ada? 17-nya ada berapa? 3. 1, 2, 3. Nah, ini ya tak masuk. Biasanya siswa tuh lupa nggak nambah 7 itu loh biasanya. Ini berapa? 65. 51. Jadi sama dengan? 65. Nah, dugaan Pak Umar, ada yang lupa nggak nambah 7 ini. Ya enggak? Iya. Nah, itu jebakan. Mesti ada jawabannya. Coba. Kalau nggak nambah 7, jawabannya apa? 58. Itu, ini salah. Ini jebakan. Ini jebakan siswa lupa tambah 7. Nah, ada di sini. Nah, itu. Makanya Pak Umar pesan digambar. Nah, jadi digambar. Soal yang mudah kayak ini digambar. Ya. Kalau ini soalnya sebenarnya mudah kalau digambar. Tapi kalau cuma diangan-angan itu jadi sulit. Membayangkannya sulit, tapi sebenarnya gampang. Oke, untuk nomor 5 ada ditanyakan enggak? Tidak, Bu. Oke, gitu ya. Tidak, Bu. Berikutnya nomor 6. Ini soal uraian juga. Isian maksudnya. Edo dan Denny bermain bola. Denny berada 4 meter di sebelah kanan Edo. Edo melempar bola ke arah Denny sehingga tertangkap oleh Denny. Kemudian Denny melempar bola ke arah Edo sejauh 9 meter. Nah, posisi Edo dianggap berada pada 0 pada garis bilangan. Gambarkan pola akhir bola tersebut. Nah, ini ada kata kunci digambar ya, digambar no. Perintahnya gambarkan kok. Ya. Gambar. Kita tulis saja.
Saat gini. Yang di tengah kan Edo ya. Nah, Edo. Iya. Edo dan ini dalam bola. D ini berada 4 meter sebelah kanan Edo. D ini berarti sini ya. Ini D ini. D ini 4 ya. 4 meter. Edo melempar bola ke arah Denny. Edo melempar bola ke arah Denny sehingga tertangkap oleh Denny. Nah, ini, tangkap sini ya. Kemudian Denny melempar bola ke arah Edo sejauh 9 meter. Nah, tapi kan ke kiri toh logikanya. Ini loh. Melempar bola ke arah Edo 9 meter. Berarti kan dia melemparnya kan ke sini. Melebihi, ya enggak? Bisa bayangkan enggak dari gambar ini? Kemudian Denny melempar bola ke arah Edo. Ke arah kan berarti ke kiri. Itu 9. Panjangnya 9. Nah, pertanyaannya, posisi Edo dianggap berarti 0 pada garis bilangan. Pada posisi terakhirnya berapa ini? -5. -5. Nah, jawabannya -5. Tuliskan kalimat matematika posisi air bola pada cerita tersebut. Nah, berarti ini caranya adalah kalimat matematikanya 4 kurangi 9 sama dengan negatif -5. Nah, ini Negatif adalah 5. seperti ini. Ini yang B ya, jawabannya B. Kalau yang A jawabannya adalah gambarkan posisi air bola tersebut. Ya, gambarnya ini jawabannya. Jawabannya gambar ini. Kan gambarkan posisi air bola tersebut. Nah, kan di sini. Nah, jadi jawabannya gambar ya, yang A ya. Kalau yang B jawabannya adalah ini. 4 dikurangi 9 sama dengan negatif 5. Untuk nomor 6 ada yang ditanyakan? Kalau 4 ditambah negatif 9? Boleh. 4 ditambah negatif 9 sama dengan negatif 5. Ini boleh. Jadi ada cara seperti itu, boleh ya. Ada lagi yang tanyakan? Tidak ada. Nah, oke, kalau nggak ada, alhamdulillah nomor 6 lancar ya. Berikutnya nomor 7. Nah, ini sudah kembali ke operasi hitung bilangan bulat ya. Masih ingat nggak kalau penjumlahan beda tanda diapain? Dikurang. Dikurang. Nah, sekarang dikurangkan. Gunakan trik ya. Ini kan angkanya gede yang positif ya. Berarti jawabannya pasti apa? Ini kan negatifnya 253, positifnya 1000-an. Pasti jawabannya apa? Positif. Jadi A sama B itu sudah gugur. Positif. Jadi trik yang itu kalau kalian menjawab kayak gini itu sudah bisa menggugurkan 2 jawaban ya. 2 jawaban sudah bisa gugur. Nah, berarti yang benar apa? Oke, Pak. Oke, lanjut. Yang nomor 8. Negatif 6. Nah, ini min sama min jadi apa? Plus. Ini kan negatif 686 ditambah 1942. Sama, ini positifnya gede yang mana? Angkanya besar yang mana? Kalau nggak salah. Positif ya, berarti CD masih salah. Nah, jangan dijawab. Karena apa? Angkanya gede yang positif, yang 1000 maksudnya. Nah, kurangkan. Oke. Masih paham sampai sini? Ini bisa menggunakan trik ya, aslinya nggak usah dihitung manual loh, langsung kelihatan loh, kan 1900 seperti 600 kan tinggal, ini kan nggak mungkin yang A, ini kan dijumlahkan. Kayak yang atas nih loh, yang bawah kan nggak mungkin, ini kan dijumlahkan, ya toh? Yang B kan dijumlahkan. Oke, sekarang sudah mulai ada 3 bilangan. Nah, ini sama min jadi apa? Tambah ya, berarti 654 kurang tambah negatif 1726 tambah 96. Nah, kita cek. Ini kan negatif ditambah positif. Selisihnya Min 976. 76 ditambah 96. Berapa? Minus. Oh, jawabannya tuh. Ini maksudnya jawabannya ya yang A gitu ya. Kalau ini kan sudah A. Jadi Omar. Tadi sudah jawaban tuh. Soalnya tak kira itu masih langkah. Oke ya, bisa ditebak ya. Ini kan 1600 kan dikurangi. Ditambahin kan berarti namanya dikit toh. Nah, masih negatif. Oke gitu ya. Yang penting teliti dalam menghitung ya. Ini selisihkan dulu. Nah, kan hasilnya negatif. Selisihkan lagi. Nah, jadi gitu. Karena tambah positif. Oke, berikutnya nomor 10. Nah, ini model kayak ini ada berapa kali keluar ya, berturut-turut ya. Nah, ini kecepatan berhitung bisa harus dilatih ya. Yang sudah menghitung?
C. 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 Ya. C. C. Nah, cek. Ya, C ya. Mama percaya dengan hitungan kalian. Nah, triknya boleh sama ya. Ini dikurang min tambah min kan negatif toh. Negatifnya kan bertambah terus ya. Ini 300-an ini biasanya main satuan ini. Nah, itu beda. Jadi saya hati-hati karena angkanya itu bedanya kecil-kecil kalau yang apa dinas buat ya. Yang makanya harus diteliti ulang ya gitu. Pakai itu juga kayaknya agak sulit ini. Ini udah plus. Oh ya bisa. Yang B ini juga kelihatan. Ini salahnya fatal nih. Ini kan min sama min kan plus ya. Nah gitu. Plus kan udah apa sudah ratusan ya. Maksud dikurangi jadi 200 kan nggak mungkin. Ini salahnya fatal. Gitu. Untuk yang 10 kata kuncinya adalah kalian kecepatan berhitung harus cepat ya. Jadi gitu. Mas Tarik mau tanya, Pak? Kok angkat tangan? Mas Tarik mau tanya? Atau resen tadi, sisa tadi? Belum dituliskan? Ya. Oke, Pak Mar lanjutkan ya. Nah ini, soal yang kayak gini sering keluar. Andika menginap di hotel yang memiliki 15 lantai. Ketika kamar Andika berada di lantai 3, ia naik 6 lantai menggunakan lift untuk menghampiri Reza. Mereka menghadiri rapat di lantai 4. Mereka turun sebanyak. Nah ini digambar aja ya. Pak Ma biasanya nyarankan digambar biar apa namanya kalian bisa paham ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kayaknya 15 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Nah, pas 15. Kamar Andika berada di lantai 3. Nah, berarti di sini ya posisinya ya. Ia naik 6 lantai menggunakan lift. Nah, berarti naik 6 lantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 9 ya. Di sini posisinya ya. Untuk menghampiri Reza, mereka menghadiri rapat di lantai 4. Nah, lantai 4 berarti 1, 2, 3, 4, 5. Oke, turunnya berapa tadi kali? 5 lantai. Nah, 5 lantai. 5 lantai. Itu ya. Oke. Ya. Jadi digambar ya. Ustadz, kalau saya pakai itu kan bagaimana? Oh, tanya. Ini kan kalau misal langsung pakai itu kan berarti kan tinggal 3 tambah 6 dikurangi 4 gitu kan. Kalau pakai hitung-hitungan gitu banyak lantainya tuh berarti kan nggak kepake kan? Ya, ini jebakan. Ini jebakan. Jadi mayoritas banyak lantai itu jebakan ya. Jebakan. Jadi misalnya mayoritas soal yang masalah lantai itu banyak lantai tertinggi itu jebakan ya. Maksudnya itu hanya untuk ngecos siswa itu ya. Nah, kalau hitung-hitungan bagaimana? Berarti dari 3 no, 3 ditambah berapa? 3 ditambah 6 dikurangi 4. Tambah 6. Terus kemudian Dikurangi 4. dikurangi 4 sama dengan 5. ya. Itu ya kalau mau ngitung ya, jadi gitu. Lanjut untuk nomor 12. Nah, ini operasi hitung perkalian. Nah, ini gampang. Ini juga bisa menghilangkan 2 jawaban ya. Iya. 2 pilihan ganda bisa gugur. Min kali min berapa? Plus. Plus. Kalikan min lagi? Min. Min. Berarti pasti hasil akhirnya negatif. Berarti A sama B pasti salah. Gitu ya. Ya. Pesan Pak Umar, itu gunakan trik yang kemarin apa namanya pembulatan. 11 itu dekat sama 10 enggak? Iya. Dekat sama 10 ya. Ini dekat sama 10. Nah, kita pakai pembulatan. Berarti kan kira 134 gini ya, 1.300-an. Dikalikan 27. Apakah mungkin jawabannya 3.600? Mungkin enggak? Enggak mungkin kan 1.300 masuk kalikan 27 jawabannya 3.600. Berarti yang benar adalah yang D. Kita paham triknya? Nah, itu trik ya. Lanjut untuk yang ini pembagian. Nah, ini pembagian apa namanya? Positif bagi negatif hasilnya apa? Negatif. Negatif. Berarti yang positif pasti salah.
Malah ya tinggal 2. Nah, ini ketentuan hitung kalau ini. Tapi triknya, ada triknya. Kalian kali balik aja. Angka terakhirnya ini berapa? Kalau dikalikan sama dengan 6. 5. Iya, Po. 6 kali 6 berapa? 6. Nah, kayaknya D, no. Coba dicek. D enggak? 6. Kalau dikalikan 5 kan terakhir 0. Terakhir 0. Berarti D toh? Benar? Coba 36 kali 86. Yang D. 36, 53. Ini berapa? 48, 51. Ini 18, 91. Ini 24, 25. 6, 9, 0, 3. D ya. Masih untuk meyakinkan saja ya. Sebenarnya Pak Mau sudah nebak tadi. 6 kali 6 kan terakhir 6. Jadi kalian fokus ke angka terakhir ini loh. 6 kali 6 kan angka terakhirnya 6. Gitu loh. 26. Nah, itu trik ya. Jadi pas pembahasan ini Pak Umar mohon maaf sudah menggunakan trik karena itu cukup penting untuk mempercepat perhitungan ya. Biar kalian itu nggak menghitung manual sebenarnya itu. Lanjut operasi hitung. Nah, ini ya sama ini ketelitian ya. Ini kalau yang perkalian pembagian bisa apa namanya? Bisa menggugurkan jawaban ya. Plus kali min hasilnya min. Min kali plus min. Plus bagi min kok plus. Nah ini salah fatal. Nah ini salah fatal. Plus bagi plus kok min. Nah tinggal A sama B ya enggak? Nah trik. Iya. Jadi Pak Omar sudah menunjukkan trik-trik itu seperti itu digunakan besok ya. Kalian nggak usah mikir yang C sama D karena sudah fatal salahnya. Kita tinggal ngitung ini. Yang sudah ngitung jawabannya apa? Yang B benar. Yang B. Oh, ya. Pak Omar percaya nggak ya? Belum tak hitung. Oke lanjut. Nah nomor 15. Ya sambil lihat jam ya nanti biar nanti nggak kelihatan apa nih. Sama jawabannya. Masih cukup ya. Lanjut ya. Ini hati-hati sudah ada penjumlahan, pembagian dan perkalian. Masih ingat enggak gunakan triknya Pak Umar yang dulu pernah Pak Umar gunakan sampaikan di pertemuan pertama? Nah, turun ya 432 pernya 9. Nah, ini dikalikan 12. Jadi kalau ada prorogabit sini ini kita turunkan saja. Nah, berarti kan bisa dicoret. Bagi 3 bisa enggak nih? Bagi 3 ini bagi 3 4. Nah, itu nanti lebih cepat. Apakah ini bisa dibagi 3? 432? Iya, bisa. Cirinya kan masih ingat ya, 4 tambah 3 berapa? 7 Tambah 2? 14. Nah, berarti bisa bagi 3 nih. 432 dibagi 3 itu bisa berapa? 144. 4, 12. Ini 144 ya. Kali 4. 16 min 1. 16. 11 min 1. 576 ya. Nah, 576. Nah, ini hati-hati ada negatifnya. Berarti hasilnya negatif enggak nih? Iya. Negatif. Berarti ini diselisihkan dengan 108. Kan positif toh. Positif tambah negatif kan selisihnya 108. Nah, baru kita kurangkan berapa? 8 6 4. Nah, negatif ya. Ada yang masih belum paham? Boleh bertanya? Siapa belum? Halo? Sudah. Sudah ya? Oke, alhamdulillah. Ya, oke. Nomor 16. Nah, ini masih operasi hitung pembagian, ada pembagian. Ini kalau turun nggak bisa enggak? Oh, bisa ya. 1610 bagi 14 kali 5. Oh, tapi ini kayaknya pas kebetulan nggak bisa dicoret ya. Ya, berarti biasa aja. Kita cek berapa yang sudah ngitung. Bagi 14. 1. 570. 1. 14 ini. 115. Apa nih? 70 ya. Ini berarti 5 ya. Oke. 115 kali 5 berapa? 575. 5, 7,
Ya, 75. 575. Sekarang hati-hati, ini negatif ya. Yang segini itu hasilnya adalah negatif ya, negatif 575. Nah, ini ada negatif sama negatif jadi apa? Negatif sama negatif. Positif. Nah, ditambah, berarti tambah 4.809. Tambah 14 minus 1. 8. 384. 14. 35. Nah, oke gitu ya. Jadi untuk soal-soal yang kayak gini, yang penting teliti dalam berhitung, kemudian kecepatannya usahakan cepat ya, jangan lama-lama biar cukup waktunya. Oke, berikutnya nomor 17. Nah, ini soal cerita tentang suhu ya, tentang suhu. Santika melakukan percobaan, ia menyiapkan segelas air yang bersuhu 12 derajat Celcius. Kemudian dimasukkan es batu ke dalamnya sehingga turun 15 derajat Celcius. Hal tersebut dibiarkan kita terbuka selama 15 menit. Tentukan penambahan suhu air setiap 5 menit jika suhu airnya 9 derajat Celcius. Nah, ini sudah mulai meningkat kesulitannya ya. Jadi nggak seperti biasanya. Biasanya kan ditanya suhu air ya. Ini tanya adalah penambahan suhu air setiap 5 menit. Nah, caranya bagaimana nih menurut kalian? Bersuhu mula-mula ya ini ya. Ini mula-mula. Mula-mula kurangi. Dimasukkan es batu sehingga turun derajat Celcius. Dengan air tersebut dibiarkan selama 15 menit ya. Tentukan penambahan suhu air setiap 5 menit jika suhu airnya 9 derajat. Oke. Berarti ini kita operasikan biasa 12 ya, 12. Paham? 12. Di sini ada kata turun. Turun artinya apa? Kurangi. Kurangi 15. Nah, tersebut dibiarkan terbuka sehingga naik ya. Otomatis kalau dibiarkan kan naik ya. Berarti tambah titik-titik. Nah, sama dengan 9. Nah, itu hati-hati. Ini soalnya sudah seperti ini. Karena ini suhu akhirnya. Nah, gitu. Paham sampai sini kalimat ini? Paham. Paham ya? Titik-titiknya berapa? Ini operasikan. 12 kurangi 15 itu negatif berapa? Negatif 3. Tambah, misalnya ini kita kasih simbol apa ya? M ya. M. M-nya berapa? 12. 9 ditambah 3. Masih ingat toh kalau ini pindah, negatif pindah ke sana jadi positif? Iya. Nah, itu jangan sampai lupa. Berarti 12. 12. Jadi kenaikannya itu 12. 12, tapi belum selesai ya, hati-hati ya. Iya. Ini 15 menit. Setiap 5 menit. Lompatannya berapa? 3. Nah, jadi penulisannya gini aja. Apa namanya? Step lompatan atau bahasanya step ya, step atau lompatan. Sama dengan 15 dibagi 5 sama dengan 3. Nah, berarti pertanyaan penambahan suhu air setiap 5 menit adalah 12 dibagi 3. Sama dengan berapa? 4. 4 derajat Celcius tiap 5 menit. 5 menit. Menit. Nah, kita cocokkan, dikembalikan. Cocok enggak? 4 derajat tiap 5 menit. Berarti 4 menit pertama, 5 menit pertama naik 4. Ya enggak? 4 menit kedua tambah 4 lagi dong. 5 menit ketiga tambah 4. Pas 12 toh? Iya. Nah, jadi ngeceknya gitu ya kalau ragu-ragu. Jadi jawabannya adalah 4 derajat Celcius tiap 5 menit. Ini ya, jawabannya yang ini ya. Gitu. Karena agak sempit jadi belum apa namanya. Oke, nomor 18. Ini pasti hitung bilangan cacah kayaknya. Nah, ini harus teliti nih. 11.090 dikurangi 5.900. Nah, ini. Coba yang cepet-cepetan hitung. Yang sudah ketemu siapa? 7.444. 7.444. Ini C. Ya, kita cek ya. Nah, 1109 dikurangi 5.956. Ini 4, ini tinggal 8, 3. Ini kan lurusnya ini harus ya, 9, 10. Kalau 9, 1. Ini tinggal 10, 5 ya. Oke. Terus ditambah 2.310. Berarti berapa? 4.
4, 7. Ya, pas ya. Betul. Oke, nomor 18 seperti itu. Yang penting teliti. Nah, ini soal terbuka ya. Ini ikuti aturan pemerintah HOTS-nya ya. Jika 3.570 bagi N sama dengan 3 N, maka nilai N adalah titik-titik. Nah, ini N-nya berapa? Yang sudah menghitung. 15. N-nya 15. Oke, kita cek. Nah, ini cara mengerjakannya bagaimana sih? 3.570 dibagi N sama dengan 34 dikalikan 7. Boleh nggak tak tulis gini, 3.570 dibagi N sama dengan 34 dikalikan 7. Berarti N sama dengan apa? Ini dibagi ini dong. Ya enggak? 3.570 dibagi ini. 34 dikalikan N. 7. Nah, gini. Coba ini dibagi berapa nih? 4 kayaknya bisa ya. 1. Ya. Dibagi 7. Yang sudah menghitung ini berapa? 3.570 bagi 34? 15. Bagi 4. Itu kan sudah selesainya akhirnya. Ini 34 ya. 1 ini 34. 11. 15. Bisa ya 15. 15 47. Ya atasnya ya. Ya. Sebentar, kalian kena jebakan enggak? Kena jebakan enggak? Apakah 15 ke 34 3.000-an? Ini kayaknya nurunkan 2 kali toh. Nah, kena jebakan enggak kalian? Ini kan nurunkan 2 kali, berarti kan 105. Nah, 105 dibagi 7. Nah, baru ini 15. Nah, betul. Gini ya. Hati-hati ya. Ini tadi kan Pak Omar menunjukkan langkahnya karena Pak Omar menduga kayaknya ada 0 di tengah nih ya, bagian 0 di tengah. Nah, ternyata benar. 105 dibagi 7. Ya. Oke, betul ya. Itu caranya. Yang penting kalian teliti, kemudian hati-hati dengan pembagian yang ada 0 di tengahnya ya. Itu kayaknya ini sengaja melatih seperti itu. Ya. Nah. Oke, alhamdulillah kita sudah pas 10.30. Untuk yang nomor 20, mungkin Pak Omar kasih gambaran. Ini yang dikerjakan mana dulu? Perkalian sama pembagian. Ini. Berarti ini berapa yang sudah menghitung? 4.590. 4.590 dikurangi ya ini 94 tambah 197. Nah, gitu ya. Berapa? 4.693. 4.693 ini. C. 493. C. Ya. Nah, oke. C. Oke, alhamdulillah pas ya. Sampai nomor 20 harapannya lumayan ya, udah lebih dari separuh. Nanti kalian sisanya itu banyak belajar karena kalau secara jadwal ini kayaknya pertemuan ini ya, matematika terakhir ya. Karena kan matematika harinya kan Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Nah, itu banyak banget memang matematika. Tapi kan Rabu pekan depan sudah TKM, bahasa Inggris ya. Nah, sehingga untuk yang nomor sisanya nanti kalian pelajari sampai bawah ini. Terus kemudian jangan lupa untuk yang lingkaran ini kan teori-teori masih keluar ya. Masih keluar ya. Ini jangan sampai dilupakan, nanti masih keluar ya. Jadi jangan sampai keliru untuk yang masalah lingkaran itu masih keluar. Ini kebetulan malah luasnya sudah dikeluarkan ya. Oke, sampai sini ada ditanyakan sebelum Pak Mar tutup? Tidak. Ya. Oke, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar matematika. Harapannya apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan kalian semakin paham. Dan apabila belum paham boleh bertanya ya. Jadi Pak Mar itu biasanya kalau mau japri kemudian tanya itu sudah ada beberapa siswa yang tanya by WA ya, tanya Ustadz bagaimana caranya. Itu insya Allah Pak Mar
Kalau misalnya pas ada kesempatan, Pak Omar berusaha membantu ya, membalas jadi gitu. Oke, kalau sudah nggak ada, alhamdulillah kita sudah belajar. Kita tutup dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Untuk majelis, subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang Terima kasih, persiapan Pak. Jumatan ya. Makasih.